sekali. Tahun ini entah kenapa aku bulan Ramadan tuh banyak banget bukber. Di Instagram juga banyak banget teman-teman tuh pada story bukber gitu loh, Mas. Sama. Iya kan? Iya, sama. Kayak dari Teman-teman banding tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ini udah memasuki minggu ketiga kan bulan puasa. Ya. Ah, itu udah Iya ya udah kloter. Ada temenku yang udah kloter keempat kayaknya. Bukber sama temennya. Sama orang itu. Sama. Iya. Anjir, udah 4 kali bukber dengar circle yang berbeda-beda. Beda-beda. Temen SMP, SMA, kuliah, teman kantor. Pada bukber semua. Dan ciri-ciri bukber menyenangkan kalau udah diupload story pakai sound Velocity. Lagi booming ya. Iya. Velocity. Iya, gua bukber pokoknya kasih sound Velocity. Oh gitu. Untung kemarin aku diajakin cuman gak bisa. Sakit perut. Pura-pura sakit perut. Sorry, Yeah. mau ke toilet dulu. Iya. Gak apa-apa. Ya udah nanti kamu di sana bikin video sendiri ya gitu ya. Di crop gitu nggak usah. Nanti diselipin. Terima kasih. Aduh. Mohon maaf ya, skip dulu. Iya. Bukber, aku kemarin itu udah bukber berapa kali nih tahun ini. Udah. Oke, itu udah sama you can teman. eat tipikal. Wah. Jabodetabek. Oh, Nggak you beda. can eat. Aku dari Jawa, Jabodetabek baru ngeliat anak-anak di sini bukber minimal all you can eat. Minimal. Iya, memang sih di sini kalau nggak all you can eat nggak bukber. Oh gitu. Iya. Padahal kan buka tuh kayak nggak bisa kan makan yang banyak-banyak. Iya, sebenarnya Hawa nafsu. Padahal cukup ya pembuka dulu kayak manis-manis, kolak. Tapi setelah itu sebenarnya cukup kenyang juga kan. Iya kan. Ya. Tapi kalau langsung all you can eat, yang ada malah nggak banyak juga sih kita makan. Sebenarnya. Ditahan juga. Ditahan akhirnya. Buka juga cuma segitu. Aduh. Tapi ini udah apa hari keberapa ya? Minggu keberapa ya? Hari ke-20 udah belum sih? Besok 20. Besok 20. Ya, besok Pantesan. puasa ke-20 nih. Udah. Di antara teman-temanku yang pada story bukber all you can eat, ada satu teman yang alim. Ya. Dia story postingan apa yang harus dilakukan 10 hari terakhir Ramadan. Wah, Itu udah ada itu. Udah ada postingan itu. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan kita harus begadang di masjid, banyakin berdoa. Berdoa ya. Nggak relate dia kalau diajak bahas all you can eat. Udah nggak relate. Nggak relate, ada yang begitu ya. Ada. Semua tahu cara menikmati Ramadan masing-masing. Betul. Tapi memang karena ini momennya untuk beribadah, ya memang bagusnya dimaksimalin di beribadah sih. Iya, setuju Bim. Benar. Jadi momen ya setahun sekali juga kan. Kapan lagi? Terus banyak ini juga waktu untuk berkumpul sama teman, Iya ya. keluarga. Nah, kenapa berkumpul di Ramadan, terutama berkumpul di buka puasa itu lebih menyenangkan gitu dibanding di momen-momen yang lain kan? Iya, di momen-momen yang lain, hari biasa yang lain kayak biasa aja nggak ada spesial kali. Iya. Ya mungkin ya ini sekalian ada agenda lain ya, bukbernya itu sih. Ada bukanya. Iya. Jadi ada ya udah kita buka terus sekalian ngobrol. Ngobrol ya. Karena kadang kalau dijanjiin nah besok kita ketemu yuk ngobrol, itu malah canggung nggak asik ngobrolnya kalau di agenda utamanya ngobrol. Iya, malah cenderung nggak jadi kalau mau Ya nggak usah lah, masih besok. Masih besok, bisa besok di kantor juga bisa misalkan. Iya, udah siap nih menerima pertanyaan-pertanyaan di hari Idul Fitri, kapan nikah? Tuh ini dia yang selalu ditanyain terus. Pendapatan udah buat apa? Udah punya Kenapa apa? Sih? Iya, udah punya apa? Kayak orang tuh pengen tahu gitu, kenapa? Nih, ini menurutmu deh, kenapa orang pengen tahu tentang anak-anak remaja yang baru bertumbuh merantau terus ditanyain kapan nikah, punya apa? Itu kenapa sih orang pengen tahu itu? Mungkin sebenarnya basa-basi kali ya, cuman basa-basi yang udah turun-temurun begitu. Iya. Tapi emang pertanyaannya sangat mengganggu ya. Karena udah nggak ada topik kan? Nggak ada topik. Jadi pembahasannya ya itu tiap tahun. Cuman emang ya dia juga mungkin melihat kita pengen segera ke arah yang lebih baik lah, atau gitu ke jenjang kehidupan yang dia juga pengen melihat kita berkembang. Ya, selayaknya dia dulu mungkin ya, setelah kerja menikah. Iya, makanya dia heran kali ya lihat kita kok belum. Iya. Kok masih sendiri ke sini? Ada apa di sana? Iya, emang di Jakarta sekarang budayanya beda. Saya tahu. Aduh, makanya pasti tuh pertanyaan itu muncul terus, Bim. Siap-siapin aja jawaban yang... Ya kalau kita, maksudnya kita merantau bekerja, kadang kan jawabnya cuman basa-basi, oh iya belum siap, gitu. Iya masih nyari, gitu kan. Dia juga pertanyaannya template, kapan nikah. Pokoknya yang udah kerja nih, ada waktu itu temenku bertiga, aku, saudaraku yang pertama, saudaraku yang kedua.
Saudaraku yang pertama udah kerja, aku udah kerja. Saudaraku yang kedua nggak kerja, pertanyaannya beda. Oh, beda. Dia Apa tuh? aku, Kamu kapan gimana? nikah? Oh. Saudaraku yang kedua, kapan nikah? Kapan nikah? Saudaraku yang ketiga, ini cerah ya cuaca. Bingung juga obrolannya. Gak berani nanya dia. Beda ya. Jomplang ya. Padahal di satu tempat yang sama ini ya. Kenapa? Aduh, dibedain pertanyaannya. Tetap menjaga hati. Menjaga. Ya, tapi mohon maaf kalau kelihatan dia juga udah nyiapin nih kayak Sabtu atau ya jawaban yang lucu. Oh, nih. iya. Besok Sabtu, kapan nikah? Besok Sabtu. Kalau nggak Sabtu, Minggu. Iya. Kapan nikah? Kalau udah ada sponsornya. Itu jawaban template-template remaja-remaja kalau ditanya. Bisa pakai jawaban ini. Kapan nikah? Banyak pilihannya bingung ya, gitu-gitu. Remaja-remaja template kalau ditanya kapan nikah. Bener-bener. Karena kayaknya gini, Mas. Ibu-ibu zaman dulu tuh atau bapak-bapak ya saudara kita, Zaman dulu. om, tante gitu-gitu tuh memang bisa dibilang standarnya di umur-umur kita tuh zaman dulu udah nikah. Di umur kita, ya. Iya. Standarnya udah menikah. Standar orang Umur zaman dulu berapa? tuh kayak gitu. Ya umur 25, 30, 25 ke 30 tuh iya nggak sih? Iya, 25. Nikah. Atau setelah kerja ya nikah. Kadang Standar dulu gitu ya, standarnya. yang bikin barrier kayak gitu tuh siapa juga kita nggak tahu kan. Mungkin, Kenapa ada barrier kayak ya begitu? tiba-tiba muncul. Karena emang mungkin di sekelilingnya banyak yang menikah setelah kerja atau masih muda. Idealnya ya. Jadi, ketika ada anak muda yang baru kerja, terus kemudian ya berkarir, ditanya udah sama persis. Kalau Kayak dulu. di pemerintah tuh berapa sih idealnya? Cewek 20 ya? Apa? Menik Menikah yang diizinkan tuh sama pemerintah. Yang bukan yang diizinkan, kayaknya ada yang diizinkan terus ada saran dari pemerintah usia pernikahan ideal gitu deh kayaknya. berapa tahun ya? Ada kayaknya kalau nggak salah cewek itu 20 apa berapa? 20-an Cowok ya? tuh 25 memang. Idealnya 25. Iya, Cowok. tapi pemerintah riset itu berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga kondisi kesehatan. Ah, Kayaknya pernah dengar dari dokter tuh secara hormon mungkin cewek cowok kalau terlalu muda itu kurang bagus juga untuk pernikahan. Mungkin Kalau mengandungnya bagaimana nutrisi ke bayi gitu-gitu deh. oh, jadi emang belum siap juga ya untuk misalkan Iya. kalau terlalu muda untuk punya anak gitu ya. Dan secara ekonomi juga di usia-usia segitu tuh biasanya udah punya pendapatan. Yes, kebanyakan ya udah punya pendapatan. Sebenarnya sih tinggal ya tadi akhirnya muncul lagi pertanyaan Iya. kapan nikah? Karena udah segitu. Iya. Barrier yang diterapkan zaman dulu. Entah Zaman kenapa dulu. Gen Z yang males dikelompok-kelompokkan, ya kan kayak generasi-generasi Iya. kita, Gen Z milenial tuh males dikelompokkan umur sekian harus sekian. Ya, Kamu umur sekian pendapatan harus sekian, kamu harus udah menikah di umur sekian gitu itu kan males ya. iya kita Tapi dengar. kita suka mengelompokkan diri sendiri di zaman sekarang juga. Oh, Pernah gimana? lihat nggak fenomena standar TikTok? Oh, standar Standar TikTok. TikTok. Wah, ini Itu kan tadi. pada bikin baik nggak baiknya sendiri juga. Iya. Ya, padahal kita males dulu. Iya, sama-sama. Jadi ini juga ya, hangat juga tuh perbincangan standar TikTok. Iya. Apa tuh? Standar TikTok yang banyak ya, yang Banyak. mengganggu. Iya, jadi Minimal cewek mengganggu kalau kita. udah kasih sound gitu terus di atas tuh tulisannya biasanya hindari cowok yang gitu atau jangan cari cowok yang atau biasanya gini Titik-titik yang ya. paling sering tuh ketika umur 30 nyari cowok atau POV umur 30 nyari cowok terus misalnya natat nyomat si Oh, cewek natat nyomat gitu. Jadi ini ya, jadi ada keraguan ya di umur-umur segitu ya untuk cari Ya. pasangan ya. Saking banyak standar TikTok. Mau nyari yang ganteng ternyata pendapatan pas-pasan. Pas-pasan. Cari Dapat yang yang ganteng kayak beda agama. beda agama. Banyak sekali. Biasanya yang ya. ketiga nih ganteng kayak agamanya sama tapi kemana-mana naik kuda lumping. Naik Gitu nggak kuda- bisa. Nggak bisa. Kuda lumping. Kemana-mana naik kuda lumping. Banyak jadi standar-standar TikTok. Ya mungkin ya tadi pengaruh dari penggunaan sosmed di TikTok ya. Banyak konten-konten yang emang dijadikan standar akhirnya. Mungkin itu level orang sudah mampu menjadi seperti itu. Tapi belum tentu kan level itu bisa sama Dicapai juga. oleh orang Iya, lain. orang lain juga. Jadi ya bisa jadi tekanan sosial juga ya buat ya banyak orang gitu. Iya. Padahal kan
tiap orang tuh beda-beda jalannya sih. Mungkin oke lah orang yang bikin konten menciptakan standar misalnya kayak jangan cari cowok yang kemana-mana harus ngikut ibunya atau kemana-mana harus izin ibunya, kan ada tuh gitu. Ada tuh, ya itu. Gitu-gitu konten kan. itu. Nah mungkin bisa jadi di dia memang work di situasi si pembuat konten ini. Ada beberapa faktor, misalnya memang si cowok yang bersangkutan itu memang terlalu berlebihan ke orang tuanya atau dia memang penakut, terus orang tuanya juga terlalu terlalu mengikut campur yang kebablasan, sehingga dia kayak gitu. Tetapi kan tidak semua permasalahan, tidak semua orang bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Setuju, Bim. Pada akhirnya ya harus membuat keputusan dirinya masing-masing kan. Iya kan? Iya. Ya udah sesuai kondisi aja kehidupannya. Benar-benar. Ya itu sering lihat sih. Ya standar. Jangan mendekati cowok-cowok yang dekat dengan ibunya. Wah. Kalau cuman perkara kita liburan yuk ke pantai, bentar ya aku izin ibuku dulu. Ternyata nggak boleh sama ibuku. Terus gitu kok marah. Ya kan nggak harus juga. Kayak gitu terus upload story. Jangan cari cowok yang apa-apa izin ibunya, kan nggak perlu juga. Nggak perlu bikin. Kalau cuma perkara seperti itu. Iya. Terimalah inilah keadaan dari cowok tadi lah. Kalau emang nggak bisa ya udah gitu. Mungkin memang ada alasan yang logis. Iya. Karena emang mungkin atau dia anak ini sematawayang. Bisa jadi anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Terus dia favoritnya emang baju hijau. Baju kan jadi orang tua was-was juga tuh kalau ke pantai baju hijau. Iya. Takut hilang ya. Takut hilang. Dibawa apa? Kelom wewe? Enggak, dibawa bonek Persebaya. Oh iya. Ikut. Waduh, nonton bola. Mana ke pantai nih bocah. Iya kan. Salah kostum tuh. Kayak gitu tuh. Apa kamu pernah ngeliat apa yang standar TikTok yang lagi kalau belum atau kalau belum punya rumah, belum menikah misalnya. Nah, itu jadi standar juga. Jadi kalau belum punya jangan nikah dulu kalau belum punya rumah. Kalau belum punya rumah jangan nikah dulu. Kayak gitu. Itu cukup jadi standar juga. Akhirnya ya konten itu bisa dilihat juga kan sama ya perempuan. Jadi mereka juga melihat itu jadi kayak mungkin jadi standar juga buat mereka tuh. Wah, gua kayaknya harus cari ya calon laki-laki. Udah mapan. Iya. Gitu. Padahal kan ya mungkin tiap orang kan jalannya beda-beda ya. Iya. Biasanya ada tuh yang kayak gitu, sering juga aku lihat konten ada orang nih nginterview cewek-cewek tuh. Menurutmu interview cewek. Kalau cari cowok atau nyari suami minimal yang gajinya berapa gitu. Oh, iya itu. Aku nggak seminimal 200. Kan. Ngapain 200? Belanja apaan? Ngapain di bisnis apaan? Iya kan. Harus minimal pekerjaan apa 2 juta sebulan ya? Kalau nggak bisnis tuh. Iya kan. Mana ceweknya juga bodoh amat gitu kayak. Itu di perawatan apa? Minimal 200 juta. Ada itu, terus yang lain ada lagi minimal. Ada yang alergi UMR juga ya. Wah. Iya. Enggak lah kalau di atas UMR lah ya. Nggak bisa nyukupin gaya hidupku. Kayaknya kalau UMR nggak cukup buat anak, rumah, cicilan rumah gitu. Iya. Anak kita nanti kalau ke rumah sakit mau naik apa? Ya. Mobil aja muncul. Iya. Jadi banyak tuntutannya. Ya kan ambulan juga bisa. Dipanggil ya. Tapi enggak kakak. Standar boleh, menciptakan standar boleh, tapi nggak usah mengajak orang lain harus memvalidasi standarmu benar gitu, nggak usah. Iya, benar. Ya jadi standar di kamu seperti itu, oke, nggak apa-apa. Bisa jadi di orang lain belum tentu oke juga, nggak apa-apa juga gitu. Benar. Parameter orang beda-beda. Setuju, Bib. Jadi ya jangan memaksakan juga ya. Kita pun juga harus mengendalikan juga kan. Iya. Ya bisa, jangan langsung terpengaruh lah dengan tadi standar TikTok tadi. Iya kan. Ya mungkin kita saring dulu lah yang emang bisa kita ambil hikmahnya segala macem kayak gitu sih. Tapi pernah ini nggak Mas pelajarin kenapa sih fenomena standar TikTok itu banyak banget yang ngikutin, kayak dia bikin konten terus banyak banget yang memvalidasi di komen ini oke iya, terus banyak banget yang akhirnya menjadikan itu standar, di repost. Kenapa ada orang-orang yang akhirnya seperti itu? Mungkin itu menurutku ya terjadi karena emang mereka kok sering konsumsi ya sosmed dan selalu ditampilkan dengan konten-konten seperti itu. Jadi
hal tersebut tuh jadi hal yang emang Makanan dia iya sehari-hari. makan sehari dan jadi standar mereka gitu. Kayaknya zaman untuk saat ini nih harus seperti ini kehidupan. Setelah menikah harus punya ini. Kayak gitu. Oh, jadi karena mereka itu setiap hari buka sosmed, Iya. sehingga apa yang muncul di situ, statement-statement itu Iya. dianggap itu yang mewakili dia. Ya, gua harus seperti itu. Karena Padahal kan dia tadi hidup balik di lagi zaman. beda-beda kan tiap tiap orang itu background. Ya jatuhnya kayak ini, kalau gitu. bahasa Prancisnya tuh panurgisme. Prancis. Prancis, aku pernah lihat di film, aku lupa nama judul filmnya apa. Jadi itu dia menyebutkan salah satu istilah namanya panurgisme. Panurgisme itu Panurgisme. sebutan untuk sekelompok orang Mm-mm. yang selalu mengikuti perintah dari mayoritas. Oh, mayoritas. Selalu mengikuti mayoritas. Mayoritas ini mungkin ditempatin kayak tadi standar di Orang TikTok. yang banyak orang- ya. Karena kan standar di TikTok juga itu banyak yang komen, ya, banyak yang like, banyak yang validasi. Akhirnya dia ngeliat, wih, ternyata gaya seperti ini banyak yang oke ya, banyak yang Oke. setuju ya. Berarti aku Dibenarkan harus ya. kesini ya. Cara membenarkannya bisa kayak gitu. Benar-benar. Padahal ya tadi baik lagi sih harus bisa ya memposisikan diri lah. Ya, Jangan ambil mentah-mentah gitu kan. ya, Jangan ambil mentah-mentah jadi akhirnya memaksakan, malah stres kan. ya. Ya itu kena mental. Malah apa ya, jatuhnya tuh Kena kayak juga kan. merasa cemas sendiri gitu. Aku Ya, belum ada sampai di kecemasan. situ ya, padahal sekarang orang-orang standarnya kayak Ya. gitu. Akhirnya muncul ini ya, apa namanya? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain kan. Ya, Kayaknya banyak juga yang standar TikTok yang lain ya, kayak productivity atau berkarir lah orang. ya gimana tuh? Iya. Kalau misalkan kalau contohnya produktif, kalau nggak bangun jam 5 nggak produktif. Aduh, iya. Jadi padahal semalamnya dia habis begadang. Iya, Habis padahal nonton kerja Liga Champions. lembur. Iya. Begitu bangun jam 9 siang, Jam 9 ya, siang. 9 pagi gitu. Iya. Udah dikatain, kamu bangun siang mulu nggak kerja. Iya, nggak Nah, kerja, nggak produktif nih. kan kalau cowok-cowok standarnya tuh suka ini mas, terkait karir biasanya. Karir, iya. Sering dengar kan Sejatinya memang- fenomena Iya, iya. sebelum 25 100 juta pertama. Nah, Sebelum umur 25, iya 100 pertama. juta, 100 Iya, juta itu. pertama. Bener itu kadang aku juga ngerasa kayak terganggu ya. Maksudnya kayak kenapa ada standar ini? Iya, gitu kan. kenapa gitu? Kamu mau ngapain? Punya 100 Iya. juta di umur 25 mau Terus mau ngapain? apa gitu? Kalau ditabung doang juga ya udah, terus mau apa gitu? Ditabung doang juga sama Nggak. umur 26 sama aja. Sama aja nggak berubah gitu. Malah menurutku ini konternya sih, maksudnya Ah, umur 25 punya 100 juta ya udah, kenapa kan? Maksudnya daripada diem uang itu mending diputerin lagi itu kan. iya. Dipakai bisnis atau investasi, Iya, saham, betul. segala macam. Tapi kalau nyampe 100 juta terus apa Udah, gitu? iya. Udah selesai gitu, resign. Kan Ini enggak. pencapaianku aku udah cukup. Nah, makanya mungkin menurutku pentingnya juga ya. Ya itu oke lah. Hmm. Tapi ada hal lain juga, goals-goals yang memang harus ditetapkan ya oleh apalagi kita laki-laki gitu. Misalkan Iya, gimana tuh? ya goals ya pertama kayak perlu juga nggak sih kayak dana darurat. Itu harus tahu gitu loh. Oh iya, 100 juta oke, pemain cuman kalau dia dana darurat nggak ada kan, ya kan 100 jutanya misalkan buat beli mobil itu misalnya langsung kan, sedangkan dana darurat yang nggak tercukupi nggak ada. Iya, Sama punya aja. mobil. Cuman kalau suatu saat dia tipes, Nah, nah, nggak ada dana darurat buat nutupin ketika dia lagi sakit, iya, lagi auh, diobatin rem Brembo nggak bisa. Nggak bisa. panas ya, bau rem ya, kampas rem. Wih. Bener. Nah yang kayak gitu, jadi perlu juga sih, apalagi laki-laki tadi ya, ada hal lain lah yang memang atau goals lain lah yang perlu ada Dicapai. kayak gitu. Cuman ya goals punya rumah juga harus ada lah, memikirkan gitu. Kalau Cuman, cowok ya, kalau harus cowok. Cuman mikirin tadi ada baik lagi rumah. nggak patokan masalah umur ya, umur sekian harus punya rumah, umur sekian harus punya tadi mobil gitu. Cuman setidaknya baiknya sih ya merencanakan lah, ada planning gitu. Tapi Oh. jangan berpatok tadi umur sekian harus punya rumah ya. Wah, harus umur Ya, sekian, karena tapi kan- ya di planning. Karena kan setiap orang juga punya pilihan ya hidupnya masing-masing. Maksudnya ya bisa jadi kan dia emang belum waktunya untuk beli rumah karena belum perlu. Mungkin dia punya hal lain yang pengen dilakukan untuk uangnya dia yang sedang dia pegang sekarang gitu. Misalnya kayak bisnis, ya kan, membangun bisnis sampingan misalnya kayak gitu sih. Cuman
Kalau Kenapa? hiburan mulu sih, ya, uangnya nggak muter, Nggak muter. emang bener standarnya yang tadi sih. Standar TikTok tadi. Balik lagi. Ya itu, benar-benar. Kadang aku juga sering muncul tuh, Bim. Apa tuh? Konten-konten di TikTok ya. Yang ketika misalkan dia punya pacar lah ya, cewek nih. Terus dia nggak mau tuh kalau makan di pinggir jalan gitu kan. Aduh, Pecel kurang ayam, higienis, kurang nggak mau higienis, banyak ya, debu. berisik ya kan. berisik. Di motor Emang, rackingnya. emang motor Iya. gitu. Emang cowoknya juga teriak-teriak. Kamu pesen apa? Wah, Berisik. keropo mas. Ya, ada juga tuh nggak mau makan di pinggir. Jadi standarnya tuh wah fine dining ya. Aduh. Di atas di rooftop, di atas gedung kan lihat city light. City Light, Ya. Jakarta. Nggak Terus city yang light gak asik lah pokoknya. makan nggak mau, cuman makan sama minum. Nggak Nggak mau. mau makan Minimal harus ada appetizer dulu. Appetizer ya, Main course, main course baru sama dessert. Ya, harus 3 Iya. step. Terakhir apa? Staycation. Awalnya gitu, malamnya. gitu ya. Iya kan? Oh, iya standar itu tuh. Aduh, bahaya juga tuh. Awal-awal soalnya ngasih appetizer. Appetizernya potato, mashed potato. Mashed potatoes. Main course, main course. Main course. Apa main course malam ini sayang? Wah, sirloin. aja. Sirloin. Sirloin, tenderloin. Wah, the best tuh. Biasanya cowoknya, awas hati-hati piringnya panas. Terus ada yang jatuh kan, terus ditutupin ujung mejanya itu biar kedot. Biar gak ini, Iya, ya, biar jadi bocor. standar juga itu. Ih,